Lanjut. Gus, saya punya ini Gus, punya ide. Misal Gus ini pernah menantang nggak netizen yang pro Imaduddin mengatakan kalau misal Ba'alawi ini batal sebagai zuriat Nabi, lalu siapakah zuriat Nabi yang asli gitu loh. Pernah tanya seperti itu enggak gitu. Enggak pernah. Nah, gini, saya punya begini, Gus. Saya tantangan buat siapa saja yang menolak nasab Ba'alawi dan juga mereka mengaku sebagai keturunan Nabi via wali-wali Songo itu. Kemudian saya tanya pertanyaan, sebutkan saja di Indonesia siapa keturunan Nabi yang fix keturunan Nabi sesuai dengan kajian Imaduddin. Artinya sesuai kitab zaman, kayak sesuai dengan DNA gitu loh. Artinya kita ini sebagai netizen, sebagai masyarakat awam jangan mau ditipu. Kita itu sudah cukup dicekoki misal Ba'alawi bukan duriat Nabi, lalu siapa duriat Nabi yang asli? Artinya gini, intinya kalau misal kita itu benar-benar ilmiah ingin menghormati duriat Nabi yang asli, kata Kimat, artinya harus ada bukti sezaman dan kitab DNA. Lalu sebutkan siapa saja gitu, sadah atau klan atau siapa saja individu yang memang benar-benar terbukti sebagai zuriat Nabi berdasarkan klaim Kimat itu tadi gitu. Satu saja gitu. Siapa? Biar kita tahu, nanti kan kita bisa uji gitu loh, bener nggak turunan Nabi gitu loh. Kalau enggak berarti kan sama saja Kimat merungkatkan semua turunan Nabi yang ada di dunia ini. Oh, yang menarik itu menarik ya. Nanti saya nggak pernah dianggap, tahu saya nggak pernah gitu loh. Nggak pernah, tapi setahu saya begini, ketika Kimat merilis jalur Wali Songo itu ke Musa Al-Kadim, berarti kan sudah mengisbat keturunan Nabi. Kenapa? Karena melalui jalur Musa Al-Kadim, berarti kan cucu Nabi toh. Jadi janganlah yang orang-orang Wali Songo ini bilang kami tidak mengaku cucu Nabi. Palelu menyan. Orang berebut jalurnya Musa Al-Kadim atau Ba'alawi itu kan sudah jalur ke cucu Nabi. Gimana ceritanya? Ya, kecuali kan kalau itu tidak dibuktikan loh, Gus. Sebentar, ini awal. Kecuali kalau mereka berebut antara Mukhide dan Markona, oh bebas lah. Ini antara Al-Jailani, antara Musa Al-Kadim, terus ngaku bukan cucu Nabi. Gimana ceritanya? Satu. Yang kedua, saya sudah pasti kalau masalah itu, kalau dijalurkan ke Musa Al-Kadim, itu jalurnya itu ada muncul nama Kalijab, ada Nakidi. Itu pun manuskrip yang terbaru yang lengkap namanya. Kalau yang manuskrip tua-tua itu nggak lengkap namanya, cuma ada 8 nama, 9 nama. Itu pun salah-salah kata Kimat juga. Terbalik, ada yang bapak jadi anak jadi bapak. Gimana dengan silsilah begitu? Mau ditelah kitab nasab namanya aja nggak ada. Saya sudah pernah bahas kalau masalah itu. Artinya saya mungkin tidak di posisi mempertanyakan, tapi saya sudah posisi tidak lolos, gitu aja. Ya, jadi kesimpulan dari saya tuh gini Gus. Jadi nasab Ba'alawi bagi saya itu al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi kalau misal mereka sebagai zuriat Nabi, ya udah mereka tetap zuriat Nabi meskipun dirungkatkan bagaimanapun ya mereka tetap zuriat Nabi itu. Karena al-aslu baqa'u makana ala makana begitu kan kata anak pesantren. Tidaknya kalau ikut gurunya Mbah Hasim, ada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhan, Ajma'atil Ummah Al-Muhammadiyah ala an-nasadah Ba'alawi min asohin nasab. Ada juga dalam takliknya dalam kitab As-Samarqandi Ra'aitu fi ba'di ta'liqat ittafaqu al-muhaqqiqun. Sebetulnya ini ya memang belum saatnya saatnya dituntaskan yang setuntas-tuntasnya. Kalau kita menghormati Kiai Haji Imaduddin. Ini penutup sudah ya. Sudah mau terlewat itu ya. Jadi karena kalau kita berdebat panjang kemana-mana juga nggak selesai. Jadi begini, sebetulnya saya sudah sejak awal sudah mengatakan bahwa kalau bicara bab nasab sudah selesai, kecuali mengikuti ijtihad terbarunya Kiai Haji Imaduddin, gitu. Kalaupun ijtihad terbarunya Kiai Haji Imaduddin diikuti, itu pun ada bantahannya dari Gus Rumail. Cuma mohon maaf, kalau saya pribadi, bantahan dari Gus Rumail itu belum tentu diterima oleh Kiai Haji Imaduddin. Karena punya Kiai Haji Imaduddin itu nambah-nambah. Awalnya cuma nanya, saya masih ingat betul, mana kitab sezaman yang menyebut nama Ubaidillah?
Kalau ada saya taslim. Seandainya Gus Umil itu membuka kitab Al-Hawi punya Al-Ubaidili, apakah Kiai Madudin taslim? Belum tentu. Kenapa? Karena pertentangannya Kiai Haji Madudin nambah-nambah lagi. Terus mana buktinya kalau Abadillah punya anak Alwi? Mana buktinya kalau Ali punya anak? Jadi semuanya dituntut, semua ini harus ada. Nah, itu yang saya bilang berubah-berubah. Kemudian, apalagi pengikutnya. Pengikutnya kalau sudah yang emosional, artinya menggunakan emosi, ditambah-tambah dengan melihat Habib Bahar, misalnya melihat narasi kaki sendalnya Habib lebih mulia daripada Kiai, melihat ini, ya tambah jauh daripada taslim. Jadi di tengah tidak tahu mana yang benar, ini gambarannya. Kenapa tidak tahu? Tidak bisa mentelaah. Kenapa tidak bisa mentelaah? Tidak tahu mau telaah apa. Cuma dengar orang ngomong, dengar orang menjelaskan, nggak bisa meng-cross check. Itu yang selalu saya bilang. Gimana kita bisa membedakan hitam mana putih, kita buta warna. Kan kita cuma dengar dari orang, ini hitam, oh iya. Maka arogan sekali, cuma dengar dari orang, tapi sudah yakin sekali yang paling benar, sehingga siapapun yang menyampaikan pembanding dianggap, oh budak, bodoh, budak. Padahal kita bicara kitab. Kita bicara narasi yang ada sumbernya, tapi budak. Oh ini Habib yang menyamar. Itu kan, saya tidak bilang siapa-siapa. Itu bukan kebodohan menurut saya. Kesombongan. Orang bodoh itu tahu diri. Saya tidak ngerti kok mana hitam, mana putih. Cuma kata orang ini hitam. Ketika ada orang bilang itu bukan hitam, ini penjelasannya. Kalau kita nggak sombong, kita buka pikiran kita. Oh, iya juga ya. Kalau ini enggak. Buta warna, ngegas. Nah, ini repot, makanya saya anggap selesai. Saya tidak pernah lagi nanggap-nanggapi komentator-komentator YouTube, YouTuber-YouTuber itu. Saya buat konten yang pinggir jurang sana sini, tidak pernah lagi saya mau tanggapi, mereka bantah. Silahkan saja. Sekali ada yang bantah, nanti saya tutup sekali saja. Saya kasih narasi, tapi belum pernah ada yang bantah. Saya menarasikan siapa itu nasabah palsu, saya jelaskan, nggak ada yang bantah. Coba aja dibantah. Nanti tinggal saya jawab. Saya pilih-pilih juga lah siapa yang saya tanggapi. Kalian belum layak saya tanggapi lah. Jadi silahkanlah. Kalian bantah-bantah urusan kalian lah. Kalau Keimat yang tanggapi baru saya tanggapi. Udah begitu aja ya. Itulah. Maaf kalau saya salah-salah. Semakin lama saya itu ada jiwa-jiwa roastingnya. Semakin lama saya perhatikan kalau saya live nggak berhenti itu lama-lama sudah letih itu yang terpikir yang lucu-lucu merosting. Saya takut malah bikin orang sakit hati. Padahal kalau saya mah enggak, saya suka bercanda ya. Jadi kepada siapapun mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang hadir. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.